Halo kawan-kawan semua, senang berjumpa dengan Anda masih di pembuatan CRUD dengan menggunakan program PHP dan MySQL di segmen update. Oke, kita buka project kita terlebih dahulu ya di Visual Studio kita, dan sebelumnya kita sudah buat detail data ya, detail data di bagian read data ya. Juga kita sudah buat read data ini ya di bagian halaman index, dan kita akan buat update data ya. Sebelumnya kita buka dulu project kita ya. Kita jalankan dulu lokal server kita jalankan Apache dan MySQL-nya, lalu kita buka web browser ya. Kita jalankan dulu project kita di localhost CRUD ya, CRUD. Oke, sebelumnya kita sudah buat seperti ini ya, sudah buat detail ke halaman detail, dan kita akan rubah ini dulu ya. Ini jadi bukan ID ya, di bagian sini kita kasih dia penomoran ya, di bagian indeks ya, kita ubah dulu ya. Kita tambahkan di sini variabel number ya, number. Kita beri dia nilainya 1 ya. Di bagian sini kita echo kan ya, di bagian dalam sini kita echo, nanti kita buat number ini auto increment ya. Oke, kita php echo si number ya, numbernya kita echo kan, titik koma jangan lupa, dan di bawah sini kita kasihkan increment dia ya. PHP si variabel numbernya ini increment ya, plus plus. Oke, kita save, lalu coba kita lihat hasilnya dulu ya. Oke, sudah jadi ya penomoran. Dan mungkin di sini kita kasih button update ya. Di sini kita kasih tambah button update, mungkin warnanya kuning ya, untuk mensimbolkan dia sebagai update ya. Di bagian tag ini kita kasih dia tag link lagi ya. Kita beri dia CSS dari Bootstrap ya. Button warning ya, warna kuning. Dan untuk linknya kita arahkan ke update.php ya, update.php, dan di sini kita kasih update ya. Oke, kita save, coba kita lihat dulu hasilnya ya. Update ya, kita klik dia ke halaman update ya, tapi kita belum buat ya. Nah, untuk halaman update ini fungsinya sama ya, kita kirimkan dia ID ya dengan menggunakan metode get ya, karena nanti kita merubah data yang setiap row-nya ini sesuai dengan ID yang dia miliki ya, sesuai dengan ID yang satu row ini miliki. Jadi kita kirimkan dia metode get ya. Sebelumnya coba kita klik dulu ya, kita mungkin buat dulu file update PHP-nya dulu ya di bagian sini ya. Kita bikin dia file update ya, update.php. Oke, di bagian sini ya kita bikin update. Dan mungkin ini kita copy aja ya, copy dari halaman detail ya. Kita copy semuanya aja, kita copy ini, kita copykan semuanya sampai PHP-nya juga ya, kita copy, kita taruhkan di halaman update ya. Oke, kita save ya, kita save. Oke, mungkin coba kita reload, dia tidak ke halaman ini ya, mungkin akan di-pass ya, karena tidak ada get ID, maka akan dilempar ke halaman index mungkin ya. Kita refresh, dia akan dilemparkan ya, karena nggak kita kirimkan ID. Coba kita kirimkan dia dengan metode get ya di sini ya, ID. Jadi di bawah di tag link ini kita beri dia ID ya, di bagian indeks ini kita kirimkan dia ID ya, metode get ya, kita kirimkan ini, kita copy aja ya, sama seperti halaman detail ya, seperti kita buat halaman detail. Kita kirimkan, oke, kita paste di sini ya, lalu kita save, coba kita reload, dan kita klik sekali lagi ya. Di halaman di bawah link ini juga sudah berubah ya, ID update PHP ID sama dengan 1, dan di bawahnya juga ID sama dengan 2 ya. Kalau kita klik bagian yang 1, kita ke halaman update ya, tapi ini sama seperti halaman detail, tenang aja, nanti kita read only-nya ini kita hapus ya, dan kita tambahkan button, dan kita kasih dia form dengan metodenya post ya. Oke, balik lagi ke halaman update. Karena halaman update ini sudah berjalan ya, kita kasih dulu di sini form ya, form dengan metodenya adalah post ya. Ini actionnya kita hapus saja karena kita akan action di halaman ini ya.
Untuk titelnya mungkin kita ganti dulu ya, titelnya adalah update data ya, bukan detail data, ini update data ya. Untuk tampilannya juga kita ganti, ini tampilan update data ya, update data. Dan formnya ini yang kita buat, ini formnya yang bagian penutupnya ini kita pindahkan ke bawah sini ya. Pastikan semua input dan teks areanya ini di dalam form ya. Oke, kita buat satu button lagi ya, satu button kita kasih dia kelasnya btn primary ya, primary, dan kita kasih dia tipenya submit ya, submit untuk mensubmit data-data yang sudah ada di sini ya. Kita kasih namanya adalah update mungkin ya, update. Oke, kita di sini kasih dulu ya, mungkin update data, dan kita save. Kita lihat dulu hasilnya ya, sudah ada ya, di sini sudah ada button update datanya, dan ini read only-nya kita ilangin ya, di bagian input dan text areanya ya, input dan text area kita hapus saja. Kita save, coba kita balik lagi. Nah, sudah hilang ya, jadi kita bisa merubah datanya ya nanti ya. Kita refresh ulang lagi. Oke, coba di bagian sini kita buat fungsi update data ya. Sebenarnya update data ini sama ya seperti kita menginsert data, tapi query-nya ini berbeda ya. Nanti perbedaannya hanya ada di query-nya aja ya. Mungkin ini kita bisa copy ya dari logika ini ya, dari if, isset sama dengan post ya, sampai penutup if-nya ini kita copy aja ya. Ke halaman update ini kita taruh di bawah sini mungkin ya. Di bawah sini kita paste ya. Kalian bisa naruhnya di bawah sini ataupun di dalam if get ID juga bisa ya. Mungkin saya akan naruhnya di sini aja ya. Untuk ini logika iset post sama dengan save, karena ini kan yang di insert ini kan buttonnya itu adalah save ya namanya, karena di update ini sudah kita ganti ya, namanya adalah update. Jadi kita ganti ini adalah namanya update ya. Update, post, update. Dan untuk variabel-variabel ini sesuai ya, karena dia hanya kopian aja ya. Namanya adalah nama ya, untuk input yang pertama nama ya, post nama, nomor telepon ya, nama phone, telepon, dan alamat ya. Di teks areanya adalah namanya alamat sesuai ya. Jadi kita tinggal ganti query-nya aja ya, bagian sini query-nya kita hapus saja bagian ini. Kita hapus ya. Sorry. Kita hapus bagian sini ya. Kita ganti query update ya dari SQL ya, yaitu update. Nama tabelnya yang akan kita update adalah profile ya. Table profile kita set dari setiap masing-masing nama field-nya ya. Field dari table profile bisa kita lihat di sini dulu ya, di localhost.phpMyAdmin di database root di table profile ya. Namanya sesuai nama field ini ya, adalah nama, nomor telepon, dan alamat ya. Set nama sama dengan tip 2, kita isikan variabel sesuai ini ya, sesuai post nama ya, nama adalah variabel nama ya. Variabel nama, koma, di sini bagian sini koma. Ini bagian field kedua ya, yaitu telepon ya, phone sesuai ya, phone, lalu field ketiga itu alamat ya. Sama dengan kutip 2, di sini kita isi variabel telepon ya, telepon. Kita koma lagi, kita variabel ketiga adalah alamat ya. Sama dengan kutip 2 lagi, di sini kita kasih variabel alamat. Oke, untuk yang terakhir ini tidak usah dikasih koma ya, langsung aja where. Di mana? Nah, di mana datanya ini, di mana ya? Di mana yang kita ubah ini berdasarkan ID-nya yang satu field itu miliki, yang satu row itu miliki maksudnya. Di sini kan misalkan subnama student ini kan ID-nya 1 ya, berarti di mana ID-nya yang telah kita kirimin dari button si update ini ya. Kan kita kirim update ini ID sama dengan row ID, berarti kan berdasarkan ID-nya ya. ID-nya sudah kita tangkap nih, iset
Jika ada get ID, maka dibuatkan sebuah variabel ID ya, di mana nilai ID-nya variabel ID ini dari get ID. Jadi kita gunakan variabel ID ini di sini ya, where ID, di mana ID-nya sama dengan adalah kutip 2 ID ini ya, variabel ID. Variabel ID. Oke, mungkin untuk variabel query-nya mungkin kita ganti ya ini. Kita ganti mungkin update dan di logikanya juga ya. Jika update berhasil, maka tampilkan box message ya, atau alert ini data berhasil di-update ya, bukan disimpan. Update. Ups, kita huruf besar ya, update. Jika gagal, maka data gagal di-update ya, update. Oke, kalau sudah mungkin kita coba save ya, lalu coba kita rubah datanya dan kita klik button submit-nya atau update ya. Oke, kita balik lagi ke browser kita refresh ya di bagian URL-nya, ini sesuai ID-nya 1 ya. Kita ganti, misalkan coba nama ini kita ganti Sapna menjadi Prasetyo mungkin. Prastio mungkin ya, jadi Prastio. Atau coba ya, kita klik update data apakah berhasil atau tidak ya. Kita klik update data berhasil diupdate. Oke. Di sini masih sama ya, Sapna Prastiono. Coba kita lihat di tabel profilnya ya, di database root. Kita profilnya ini kita refresh saja ya tabelnya. Udah keganti ya, Sapna Prastiono udah keganti, tapi di sini belum terganti ya, karena dia masih nyambung ke halaman sebelumnya ya. Kalau kita refresh di bagian sini ya, dia sudah keganti. Harusnya setelah berhasil data terupdate, harusnya kita pindahkan ke halaman indeks ya, agar nanti bisa kita klik lagi ulang ya, untuk melihat hasilnya ya sudah terganti atau belum ya. Coba kita balik lagi ke halaman update ini, kita kasih dia di sini script location ya, kita lokasikan dia, kita tambahkan dia jika berhasil maka pergikan ke halaman ya. Location sama dengan kita pergikan ke halaman index.php ya, index.php. Location kita pindahkan ya index.php. Oke, kita save. Coba kita jalankan ulang ya, kita refresh dulu. Kita ganti ya ini Sapna Prastio jadi Prastiono kembali ya. Coba kita update datanya. Data berhasil diupdate dan dia akan dilarikan ke halaman ini ya. Ini tetap ya, karena tadi kita rubah ya. Coba kita lihat di bagian sini ya. Ini kan tadi datanya adalah Sapna Prastio ya. Coba kita ulang jadi Sapna Prastiono ya. Kita refresh ini tadi tabelnya. Oke, coba kita ganti lagi ya, kita klik update lagi di field pertama ini ya, Sapna Prastiono kita update, akan nampilkan Sapna ya, kita ganti semuanya mungkin biar agak lebih enak ya. Yuda, misalkan namanya Yuda Aninda Pratama misalkan ya. Coba kita klik update apakah berhasil, ya data berhasil diupdate, kita klik OK dan namanya sudah keganti ya, jadi Yuda Pratama. Coba kita sekali lagi untuk Ronaldowati coba ya. Ronaldo kita ubah alamatnya ya, kita update yang Ronaldowati ini, kita klik update dan kita ubah alamatnya jadi Salemba Raya Tengah misalkan. Nomornya kita ganti misalkan 71 ya. Coba kita klik update data dan data berhasil diupdate ya, kita klik OK. Di sini sudah keganti ya. Kalau kita lihat di halaman profil di sini belum keganti ya, karena belum ke refresh ya. Kalau kita refresh dia akan keganti ya, sudah terganti. Oke, mungkin di field update ini jadi penggunaannya itu ada 2 metode ya. Yang pertama adalah metode get ya untuk menampilkan datanya terlebih dahulu, dan metode post ya untuk mengupdate datanya ya. Jadi di field update ini ya, di fungsi update ini ada 2 metode ya. Ada yang pertama itulah get untuk menampilkan data dan post untuk merubah datanya. Oke, mungkin cukup sekian video ini, akan dilanjutkan video untuk sesi delete ya di berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat belajar.